Ini hal yang sangat menarik. Allah tidak diam. Saya ingin menjadikan ini sebagai judul dari pelajaran singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita tahu bahwa dalam suatu hadits qudsi, Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas zatku, atas diriku. Ya, selanjutnya setelah itu Allah menyatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian, wahai hambaku. Karenanya kata Allah, fala tazalamu, janganlah kamu saling menzalimi. Hadits qudsi ini sangat menarik. Menariknya adalah yang pertama, sebelum Allah mengharamkan kezaliman itu atas hamba-hambanya, Allah haramkan kezaliman itu sendiri atas zat Allah, ya ikhwan. Artinya di sini Allah telah menyatakan, memberi jaminan kepada kita, tidak sekali-kali Allah itu berbuat zalim kepada hambanya, yang manapun, muslim maupun kafir, ya ikhwan. Jadi Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Nah, karena itu ditekankan oleh Allah agar hambanya pun jangan sekali-kali saling menzalimi. Karena itu kezaliman ini salah satu dosa besar, saudara, yang sering diberikan balasan oleh Allah spontan di dunia sebelum di akhirat. Nah, jadi banyak dosa kita tahu Allah balas di akhirat, tapi ada dosa-dosa tertentu yang Allah balas di dunia juga, di akhirat juga. Di antaranya seperti apa? Uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu balasannya di dunia juga ditampakkan oleh Allah, ya kawan. Termasuk kezaliman. Nah, jadi jangan pernah kita merasa aman dari balasan Allah di dunia, apalagi aman dari balasan Allah di akhirat kalau kita berbuat zalim. Nah, di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan tentang kejadian di zaman Bani Israel, di zaman Nabi terdahulu. Tatkala terjadi suatu pembunuhan di antara mereka, terjadi suatu kezaliman di antara mereka, kemudian mereka saling tuduh satu sama lainnya, ya ikhwan. Fitnah sana, fitnah sini, ribut, gaduh, saudara. Terjadi keonaran. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah ungkapkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Itulah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 72. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi Allah ceritakan, tatkala saat kalian itu membunuh satu nyawa, membunuh seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh di antara kalian, membuat isu, membuat berita-berita hoax, membuat serangkaian fitnah. Nah, apa mereka pikir Allah itu tidur? Allah tidak tahu. Di akhir ayatnya Allah katakan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengungkapkan, Allah menyingkap, Allah mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Akhirnya ketahuan, saudara, apa masalahnya dan siapa yang melakukan pembunuhannya. Jadi ini pernah terjadi di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenapa ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Saudara, karena peristiwa serupa kelak di masa-masa yang akan datang akan terjadi lagi. Kita kenal dengan istilah deja vu, ya ikhwan. Deja vu itu peristiwa-peristiwa serupa yang bisa terjadi di setiap zaman, ya ikhwan. Nah, termasuk di zaman kita sekarang ini terjadi, saudara. Bagaimana ada orang yang dibunuh, dibantai, setelah dibunuh difitnah. Kemudian dibuat gaduh, dibikin rusak itu opini kemana-mana, saudara. Dan ini terjadi. Akhirnya orang, saudara, resah, di mana-mana bingung. Bagaimana persoalannya? Fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini, saudara.
Tapi kebohongan itu nggak bakal bertahan lama. Kenapa? Allah nggak diam ya kawan. Kalau ada hamba-hamba yang dizalimi, Allah tidak diam. Nah, akhirnya apa terjadi? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan, Allah tunjukkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. 1 pembunuhan dilakukan, tidak ada yang tahu. 2 pembunuhan dilakukan, terbuka. Tapi kemudian korbannya yang difitnah. Terjadi lagi pembunuhan sekian, dipikir Allah tidur. Akhirnya pada saatnya Allah ungkap pembunuhan yang terjadi saat itu, dan Allah ungkap juga pembunuhan yang sebelumnya ya kawan. Allah akan ungkapkan. Episode ini belum selesai ya kawan. Nah, ini akan terus satu persatu Allah akan ungkapkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan diam dengan kezaliman ya kawan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Ingat, jadi judul tadi cukup menarik. Allah tidak diam. Jangan. Nah, itu satu kebiadaban kezaliman yang luar biasa. Orang setelah dibunuh kemudian difitnah ya kawan. Sementara yang dibunuh sudah tidak bisa bela diri lagi ya kawan. Orang habis dibunuh disalah-salahkan. Kemudian menciptakan kebohongan sana, kebohongan sini. Orang gaduh, huru hara, saudara. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Musa. Bukan baru sekarang terjadi ya kawan. Tapi kemudian Allah ungkapkan kebenarannya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir ya kawan. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Allah tidak akan diam dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Dan episode ini belum selesai. Allah akan ungkapkan semua satu persatu ya kawan. Sampai semua menjadi terang benderang saudara. Dan sehingga ini menjadi pelajaran bagi seluruh hamba-hamba Allah. Agar mereka tidak lagi mengulangi kezaliman. Kemudian bicara tentang pembunuhan ibadallah. Ini membunuh orang tanpa hak itu suatu dosa besar. Dosa besar, bukan dosa yang sembarangan saudara. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 93 saudara. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Shadaqallahul azim. Dahsyat ini ayat ya kawan, peringatan dari Allah. Apa Allah nyatakan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, membunuh orang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja. Dengan sengaja dia bunuh, saudara, terencana memang dia bunuh. Saudara, apa Allah nyatakan? Fajazauhu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya ya kawan. Allah yang nyatakan, Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka jahannam. Allah akan siksa dia. Saudara, enggak sampai di situ Allah nyatakan, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, saudara. Enggak sampai di situ saja, wala anahu, Allah laknat si pembunuh tadi. Dan enggak sampai di situ, wa addalahu azaban azima, Allah siapkan untuknya di akhirat sana azab yang begitu besar ya kawan. Nah, jadi enggak usah khawatir ya kawan. Kalau ada kezaliman semacam itu, tidak usah khawatir ya kawan. Tidak akan ada yang lolos dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ya kawan, kalau ada kezaliman, ada upaya kita mau dibunuh, atau keluarga kita mau dibunuh, atau guru kita mau dibunuh, atau sahabat kita mau dibunuh, ya ikhwan. Kalau kita bisa melakukan perlawanan, wajib kita melawan. Selamatkan kita punya nyawa, ya ikhwan. Jangan kita diam, saudara. Jadi kalau terjadi kezaliman, pembunuhan terhadap orang-orang, saudara yang tidak bersalah, wajib kita lawan, ya ikhwan. Nggak boleh kita diam. Kezaliman itu harus dihentikan. Tapi manakala kita tidak punya kemampuan untuk melawan, kita tidak berdaya untuk melawan. Karena orang yang melakukan kezaliman itu memiliki aneka ragam kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan kekuasaan, kekuatan hukum, kekuatan duit, kekuatan ekonomi, kekuatan persenjataan. Dia memiliki segala kekuatan sehingga kita tidak berdaya dan nggak mampu untuk melakukan perlawanan. Jangan sedih, jangan. Masih ada satu senjata yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu doa. Nabi yang menyatakan dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman.
Subhanallah, Nabi mengambil istilah senjata. Senjata itu kan digunakan untuk membela diri, untuk menyerang, saudara, untuk menghantam kezaliman. Nabi mengistilahkan doa itu senjatanya orang yang beriman. Berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Nggak ada orang-orang zalim bisa melawan kekuatan Allah, ya ikhwan. Doa itu silahul mukmin. Kalau sudah disebut silahul mukmin, berarti kekuatan doa nggak main-main, saudara. Berarti kekuatan doa itu bukan kekuatan sembarangan, saudara. Nah, maka itu kalau kita nggak punya kekuatan, kita lemah, kita tidak berdaya, kita hanya bisa pasrah, menangis kepada Allah. Jangan putus asa. Doa terus. Jangan berhenti dengan doa. Minta Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan semua orang-orang zalim. Saudara, maka itu ayo kita ajak semua untuk membaca selawat asghilidz zalimin bidz zalimin. Ayo sama-sama semua. Ayo Habib Hanif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min dharihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin alamin. Baca selawat asghilin ini, baca ya kawan, baca tiap habis sholat, baca di mana kita punya kesempatan baca. Di samping kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang pasti sampai kepada beliau, di dalamnya juga ada doa minta kepada Allah asghilidz zalimin bidz zalimin, agar orang yang zalim dibuat sibuk dengan orang yang zalim juga. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan agar kita ini Allah keluarkan dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat, insya Allah, saudara. Nah, jadi kita lihat saja episode berikutnya ya kawan. Allah punya cara indah, Allah punya acara ajaib ya kawan. Allah punya cara kadang-kadang yang nggak terlintas di benak kita. Allah punya cara kadang-kadang dikeluarkan yang dulu kita nggak pernah tahu kalau itu orang terlibat ya kawan. Kita nggak pernah tahu tuh kalau orang ini terlibat. Tapi Allah buka satu-satu yang kita nggak tahu jadi tahu, saudara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dejavu. Dalam bentuk dejavu artinya dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir mirip, hampir serupa ya kawan. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa yaitu cara-cara ngebohongnya, saudara. Serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya, saudara. Subhanallah. Jadi kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu, nggak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi. Allahumma arina ajaiba qudratik. Allahumma arina ajaiba qudratik. Allahumma arina ajaiba qudratik. Ya Rabb biquwwatika ya qawiyyu ya matin ya jabbar ya qahhar ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya akhiri, kita baca lagi selawat asghilidz zalimin, tapi kita ganti ahlikidz zalimin bidz zalimin.
Jadi kelihatannya tahapnya bukan orang zalim dibuat sibuk dengan orang zalim lagi nih. Kita minta kepada Allah biar orang zalim menghancurkan orang zalim. Jadi masing-masing saling menghancurkan dan kita dikeluarkan dalam keadaan selamat insya Allah. Kalau tadi kan asghilidz zalimin bidzalimin. Nah sekarang kita baca ahlikidz zalimin bidzalimin. Ayo Habib Hanif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Amin 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 ya rabbal alamin ya jabbar ya qahhar ya qawi ya matin ya muntaqim intaqim lana ala man zalamana wa sajanana wa afana wa sabbana wa satamana wa tahamana wa qatala rijalana wa massaka jadhatana Allahumma ahsihim adada واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعل الدائرة عليهم وأرسل العذاب الأليم إليهم في الدنيا قبل الآخرة اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق مزقته أعداءك انتصارا لأنبيائك ولرسلك ولأوليائك يا قوي يا متين يا ذا العرش العظيم ويا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم وقرر تدميرهم ودمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya anjurkan sekarang saudara
Banyak-banyak saja berdoa kepada Allah, sambil yuk sama-sama kita saksikan keajaiban, yaitu perbuatan Allah, keajaiban pembalasan Allah. Kita saksikan bersama-sama, kita lihat, sambil jangan lupa terus bersyukur kepada Allah. Setiap Allah tunjukkan kepada kita keajaiban kekuasaannya, saudara, yaitu para orang-orang zalim ini dibuka satu persatu, ya ikhwan, dibuka boroknya, dibuka kejelekannya, Allah permalukan, saudara, Allah berikan azab kepada mereka semua. Bersyukurlah kepada Allah dan jadi pelajaran. Jangan kita contoh kezaliman tersebut, agar kita ini menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi pesan kita sebagaimana hadis qudsi tadi, apa kata Allah? Fala tadzalamu, jangan kamu saling menzalimi. Insya Allah, ayo kita bersaudara sesama manusia, ayo kita berbuat baik. Jangankan kepada orang beriman, jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir saja nggak boleh kita zalimi, ya ikhwan. Kepada hewan nggak boleh kita zalimi, ya ikhwan. Kepada tumbuhan nggak boleh kita zalimi. Itu ajaran Islam. Makanya disebut Islam. Islam ini rahmatan lil alamin. Lingkungan nggak boleh kita zalimi, tumbuhan nggak boleh kita zalimi, saudara, binatang nggak boleh kita zalimi, manusia nggak boleh kita zalimi. Bukan sesama muslim aja, hatta orang kafir nggak boleh kita zalimi. Nah, jadilah kita orang baik, jangan menzalimi orang lain. Insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan.